Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Apriwandi selaku dosen audit internal serta rekan-rekan yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 5, saya Iman Budiman dan Ibu Desi Ramawati akan memaparkan audit internal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, segera kita mulai. Lingkup pembahasan audit internal pada kali ini, yang pertama, Satuan Pengawasan Intern, 2, Inspektorat Jenderal, 3, studi kasus, nantinya akan kita bahas terkait audit internal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun maksud dan tujuan dari Satuan Pengawasan Intern di sini, yang pertama, memberikan pemahaman kepada pimpinan unit kerja dalam pembinaan penyelenggaraan SPI, 2, sebagai pedoman bagi SPI dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan unit kerja masing-masing, dan yang ketiga, sebagai salah satu acuan dalam menilai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja SPI. Adapun dasar hukum dari Satuan Pengawasan Intern, yaitu Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3205 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern. Konsideran dari peraturan ini berdasarkan hierarki yang tertinggi, yaitu yang pertama, undang-undang. Di sini ada paket undang-undang pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama, nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Samping itu juga ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Hierarki yang berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPP. Hierarki yang berikutnya Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2015 bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 101 tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hierarki yang berikutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama nomor 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern. Kemudian nomor 11 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian nomor 47 tahun 2018 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Adapun tugas dan fungsi dari Satuan Pengawasan Intern, tugasnya adalah membantu pimpinan unit kerja dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Sedangkan fungsi dari Satuan Pengawasan Intern diantaranya 1, penyusunan program pengawasan, 2, pengawasan kebijakan dan program, 3, pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara, 4, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik itu yang berasal dari pemeriksaan internal maupun dari pemeriksaan eksternal, 5, pendampingan dan review rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga, serta review atas laporan keuangan, 6, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 7, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. Organisasi dan tupoksi dari Satuan Pengawasan Intern terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota Satuan Pengawasan Intern. Tupoksi dari ketiga bagian dari struktur organisasi di sini. Untuk ketua itu lebih kepada kebijakan, seperti menyusun program kerja dan anggaran, kebijakan intern, kemudian melakukan review, melaksanakan supervisi, dan termasuk memimpin pelaksanaan tugas pengawasan. Sedangkan untuk sekretaris lebih kepada pelaksanaan, baik itu pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan dalam penyusunan laporan, maupun dalam pendokumentasian. Untuk anggota ini lebih kepada administrasi seperti mengumpulkan bahan terkait kebijakan dan program, mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan hasil pengawasan maupun penyusunan program kerja SPI. Selanjutnya dalam pembinaan Satuan Pengawasan Intern itu dilakukan oleh yang pertama, pimpinan unit kerja masing-masing,
berupa pembinaan administrasi, diantaranya 1. Peningkatan kemampuan anggota SPI dalam penguasaan substansi bidang tugas pengawasan. 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk SPI. 3. Memfasilitasi penyusunan program kerja pengawasan dan anggaran SPI. 4. Mendorong peran SPI dalam pelaksanaan review program dan anggaran di masing-masing unit kerjanya. Pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Nah, di sini peran dari Inspektorat Jenderal, sebagaimana kita ketahui bahwa Inspektorat Jenderal ini mempunyai tugas pengawasan. Tugas pengawasan ini tidak hanya melakukan pemeriksaan, namun juga melakukan peninjauan, pengevaluasi maupun pendampingan. Di sini pembinaan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Pertama, pemberian pedoman, di mana salah satunya seperti telah dijelaskan di atas, yaitu melalui peraturan Inspektur Jenderal dengan menerbitkan pedoman teknis pengawasan bagi satuan pengawas intern di lingkungan Kemendikbud sendiri. Yang kedua, melakukan pelatihan-pelatihan. 3. Memberikan bimbingan teknis. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi. Dan 5. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan dalam bidang pengawasan. Selanjutnya kita masuk ke bahasan terkait dengan Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal di sini, sejarah dari Inspektorat Jenderal dimulai dari tahun 1949, di mana dibentuk Jawatan Inspeksi, kemudian berlanjut menjadi Jawatan Kabupaten, Direktorat, Biro Pengawasan Pemeriksaan Administrasi, dan yang terakhir pada tahun 1969 menjadi Lembaga Inspektorat Jenderal. Jadi dibutuhkan waktu lebih kurang 20 tahun sehingga terbentuklah Lembaga Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun visi dan misinya, visi dari Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan intern atau internal yang berkualitas terhadap insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Misi dari Inspektorat Jenderal: 1. Penguatan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan dan kebudayaan. 2. Mewujudkan WBK atau wilayah bebas korupsi di lingkungan Kemendikbud. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan berbasis risiko. 4. Mewujudkan pengawasan internal yang berbudaya dalam setiap unit layanan pendidikan dan kebudayaan. Dan 5. Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan dan kebudayaan. Adapun tugas dan fungsinya, tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemendikbud. Fungsinya diantaranya ada 7. 1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian. 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian, baik itu terhadap kinerja dan keuangan yang dapat dilakukan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Pelaksanaan pengawasan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah. 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian. 6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Dan 7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini dapat kita lihat struktur organisasi dari Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal membawahi yang pertama Sekretaris Inspektorat Jenderal, kemudian 5 inspektur yang terdiri dari Inspektur 1, 2, 3, 4, dan Inspektur Investigasi. Kemudian Sekretaris membawahi Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, tugasnya adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Adapun fungsinya diantaranya ada 8. 1. Lebih melaksanakan koordinasi, baik itu pertama koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran. Kemudian 2. Koordinasi pelaksanaan tugas. 3. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan. 4. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat. 5. Pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan. 6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal. 7. Melakukan pengolahan dan evaluasi laporan hasil pengawasan. Dan 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan tugas dan fungsi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana dijelaskan ada 1-4. Tugasnya melaksanakan
perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan kementerian. Kemudian melakukan pengawasan teknis, penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan yang ada di daerah sesuai dengan pembagian wilayah kerja masing-masing Inspektorat Jenderal. Adapun fungsinya, yang pertama penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal, 2 penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran Inspektorat Jenderal. Yang ketiga di sini tupoksi utamanya yaitu melaksanakan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, baik itu terhadap kinerja, terhadap keuangan, kepegawaian dan barang milik negara. 4 pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, 5 pelaksanaan pencegahan korupsi, 6 pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya, 7 penyusunan laporan hasil pengawasan. Wilayah kerja Inspektorat Jenderal 1 ada 3, yaitu 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Pendidikan Masyarakat, 2 Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Inspektorat Jenderal serta UPTD yang berada di bawahnya, berikut dengan satuan kerjanya. Kemudian 3 Satuan Pendidikan yang menerima dana APBN Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia. Inspektorat 2 wilayahnya 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2 Badan Penelitian dan Pengembangan beserta UPTD di bawahnya, berikut dengan SKPD-nya, 3 Satuan Pendidikan yang menerima dana APBN Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia. Inspektorat 3 wilayahnya 1 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2 Sekretariat Jenderal dan Badan Pembinaan, 3 Pengembangan Bahasa beserta UPTD yang berada di bawahnya, berikut dengan SKPD-nya, 4 Satuan Pendidikan yang menerima dana APBN Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat, Inspektorat 4 wilayahnya 1 Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2 Perguruan tinggi negeri, baik itu berbentuk badan hukum, BLU maupun berbentuk sarkar, dan yang ketiga lembaga layanan pendidikan tinggi. Adapun tupoksi dan wilayah dari Inspektorat Investigasi, tugasnya adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atau dugaan KKN di lingkungan kementerian. Fungsinya 1 penyiapan perumusan kebijakan teknis audit investigasi, 2 penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Investigasi, 3 pelaksanaan penemuan fakta terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan KKN dan penyelewengan lainnya di lingkungan kementerian. 4 sebagai tupoksi utamanya itu melaksanakan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan KKN dan penyelewengan lainnya di lingkungan kementerian. 5 fasilitasi pengawasan investigasi dan 6 penyusunan laporan hasil audit investigasi. Sedangkan wilayah kerjanya ada 3. Yang pertama, unit kerja pengelola pendidikan di pusat, 2 UPTD yang berada di bawahnya, berikut dengan satuan kerjanya atau SKPD-nya, dan yang ketiga Satuan Pendidikan yang menerima dana APBN Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia. Baik, untuk paparan selanjutnya terkait dengan RKT maupun pembahas studi kasus akan dilanjutkan oleh Ibu Desi Rahmawati. Kepada Ibu, kami persilakan.